Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih berada dalam satu kelompok dan kalian bingung bagaimana sih agar sebuah kelompok bisa menjadi sebuah kelompok yang efektif? Atau bagaimana ya cara mengatasi konflik dalam sebuah tim? Yuk simak video ini. Teman-teman, sebelumnya yuk kita kenali dulu ciri-ciri dari sebuah kelompok. Yang pertama, adanya struktur. Yang kedua, adanya kepedulian dan ketergantungan yang positif. Dan yang ketiga, adanya tujuan bersama. Dan yang terakhir, adanya perasaan bagian dari sebuah kelompok. Dalam pembentukan tim, ada 4 tahapan loh. Tahapan pertama, forming. Forming adalah pembentukan yang ditandai oleh proses mengenal masing-masing anggota. Tahapan kedua, storming. Tahap terjadinya konflik dan kecenderungan individu menunjukkan eksistensi diri dan dominasi. Tahapan ketiga, norming. Timbulnya kerjasama dan norma serta ground rules. Setiap individu telah mencapai keterikatan yang dibutuhkan. Biasanya keseimbangan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Tahapan terakhir, performing. Pembentukan kelompok telah sampai pada tahap pematangan. Lalu, gimana sih ciri-ciri dari kelompok yang efektif? Kelompok yang efektif itu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Visi, misi, tujuan, tugas ditetapkan bersama dan diterima oleh anggota tim untuk mewujudkan rencana nyata. Yang kedua, komunikasi efektif. Adanya iklim tidak formal, santai, tidak adanya ketegangan antar tim. Yang ketiga, tiap anggota terdorong aktif, mampu menjadi pendengar efektif, bertanya, menyimpulkan ide, nyaman meskipun adanya perbedaan. Yang keempat, keputusan diambil secara konsensus, terbuka, adanya kejelasan tugas. Tim bersedia melakukan self-assessment yaitu introspeksi. Yang terakhir, tim diisi dengan pemain karakteristik berbeda. Konflik. Nah, nantinya teman-teman pasti akan menghadapi yang namanya konflik ini. Konflik itu akan terjadi apabila salah satu pihak merasa dicurangi ataupun terganggu kepentingannya. Nah, konflik ini akan bertambah-tambah lagi jika satu, adanya tindakan permusuhan. Yang kedua, salah seorang atau pihak yang mengemban posisi itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, adanya keterlibatan emosional. Nah, terus gimana sih cara untuk mengatasi konflik? Caranya itu adalah dengan yang pertama, mengakui adanya konflik. Yang kedua, identifikasi masalah yang sebenarnya. Yang ketiga, dengarkan berbagai sudut pandang. Yang keempat, cari cara penyelesaian dan pengkajiannya. Yang kelima, buatlah kesepakatan dan tanggung jawab untuk mencari solusi. Serta yang keenam, jadwalkan untuk mengevaluasi. Sekian sedikit pemaparan informasi terkait team building. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.